bahas watak penjajah. Masih bersumber dari kitab lontar, warisan leluhur Sunda, warisan karuhun Sunda yang diwariskan dari kakek nenek buyut saya kepada saya, yaitu kitab Kanahan. Tanpa disadari, dan kita pun jarang menyadari bahwa kita ini adalah seorang penjajah. Baik itu menjajah diri sendiri, menjajah keluarga dekat kita, menjajah orang-orang di sekitar kita, bahkan seringkali kita menjajah Tuhan. Apa sih itu penjajah? Penjajah adalah suatu watak, suatu perilaku, tingkah laku, dan perbuatan yang belum seimbang atau tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban diri kita sendiri dengan hak dan kewajiban orang lain. Yaitu, sekarang kita renungkan, sudahkah diri kita ini menjadi seorang penjajah? Sudah, sejak dulu. Sejak dulu kita ini adalah seorang penjajah untuk diri kita sendiri. Bahkan sering menjadi seorang penjajah untuk orang-orang di sekitar kita. Dan lebih berbahaya lagi, kita sering menjajah Tuhan. Kok Tuhan dijajah? Nanti ada pembahasan. Biasa, video ini hanya cuma sebatas contoh sederhana, contoh simpel. Walaupun sudah mendung gelap, saya sempatkan bikin video. Karena saya merasa terjajah oleh konten, makanya bikin. Nah, ini yang disebut dengan terjajah, menjajah diri sendiri. Situasi seperti ini, saya menjajah diri sendiri untuk bikin konten. Karena saya sudah menganggap ini suatu kewajiban, makanya harus dilakukan. Nah, itulah ciri dasar saya ini seorang penjajah, menjajah diri sendiri. Pernah kan seperti itu? Sering. Coba renungkan. Di saat malam-malam, gerimis mengundang, seorang perokok, rokoknya habis di rumah. Karena sudah merasa wajib ada rokok, tengah malam, gerimis-gerimis, pakai jas hujan, naik motor, cari warung yang masih buka, hanya untuk membeli rokok dan kopi. Sering kan? Seperti itu. Ya pastilah, sering. Nah, itu tanpa disadari dan kita tanpa menyadarinya, itulah watak penjajah, menjajah diri sendiri. Menjajah kepada keluarga dekat, istri, anak. Sering kan kita menjajah, memaksakan suatu kehendak, memaksakan keinginan kita kepada istri. Jadi seperti harus, seperti wajib. Gak boleh enggak, harus dilakukan. Kepada anak pun seperti itu. Gak boleh enggak, ini harus. Seolah-olah ini suatu kewajiban, wajib dilakukan. Sering kan seperti itu.
Itulah watak penjajah yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, katanya ada menjajah Tuhan, ada. Kita diwajibkan oleh Tuhan untuk beribadah. Ini kan kewajiban kita. Hak kita kepada Tuhan memohon. Otomatis Tuhan pun punya kewajiban dan punya hak. Haknya Tuhan menunggu pengabdian kita, menanti pengabdian kita. Nah, kewajiban Tuhan mengabulkan permohonan kita. Sekarang kita renungkan menjajah Tuhan. Setiap hari, setiap malam kita selalu memohon, meminta, seakan-akan kita ini memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan. Sedangkan kewajiban kita kepada Tuhan, pret. Sudahkah kita memenuhi kewajiban kita kepada Tuhan? Belum. Nah, kenapa maksa-maksa memohon supaya permohonannya dikabulkan? Nah, ini kan menjajah Tuhan. Tuhan dipaksa untuk mengabulkan permohonan kita. Bahaya nggak? Masa sang makhluk menjajah holik, manusia menjajah Tuhan. Gimana perasaan Tuhan? Nah, silakan renungkan. Ini cuma sebatas mukadimah watak seorang penjajah, watak penjajah yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, cuma ngambil contoh-contoh ringan. Waduh, gerimis turun. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Nanti disambung lagi videonya jika hujan reda. Saya tutup videonya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Salam sehat sejahtera.